رب صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وعلى أولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من بداية يوم سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqil Qur'an war rasul was sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abidin wa dahrat dahirina amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Ar-Raudhah Al-Haddad Kota Tegal, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Anis bin Hasan bin Husain bin Imam Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah selalu berikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah majlis Masjid Ar-Raudhah Al-Haddad Kota Tegal yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hadir di majlis yang insya Allah membawa manfaat kepada kita semuanya. Kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu menuntut ilmu, yang insya Allah apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semuanya, baik manfaat di dunia ataupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan tentang dari kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, dalam pembahasan As-Safar, bagaimana orang-orang yang mencari ilmu mereka melakukan perjalanan yang tidak dekat. Di antara mereka demi ilmu mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kemarin kita sudah membaca
Di antaranya adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Risalatul Jami'ah, yang mana beliau tinggalnya di Hautah. Akan tetapi beliau setiap mau belajar ilmu kepada gurunya, yaitu Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau harus menempuh perjalanan ke Tarim, yang kalau sekarang hadirin itu kalau pakai mobil perjalanan 50 menit. Itu demi untuk mempelajari ilmu. Beliau berangkat melakukan perjalanan selama itu, kemudian langsung pulang. Kenapa langsung pulang? Karena beliau harus merawat ibundanya. Jadi tidak bisa beliau selalu menetap di situ. Jadi setiap hari beliau melakukan seperti itu untuk mempelajari, untuk mencari ilmu agama. Dan banyak lagi para ulama yang melakukan hal tersebut untuk mempelajari ilmu. Bahkan dikatakan Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi, ada Syekh Khatib Al-Baghdadi, allafa kitaban zakara fihi sahabata wa tabi'ina wa man ba'dahum minal ladzina rahalu li ajli talabi haditsin wahid. Syekh Khatib Al-Baghdadi, saking banyaknya ini para ulama yang mencari ilmu dengan menempuh perjalanan yang jauh, sampai-sampai beliau mempunyai karangan kitab yang menceritakan tentang bagaimana para sahabat, para tabi'in, bahkan orang-orang setelahnya yang mereka melakukan perjalanan hanya untuk mencari satu hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teringat hadirin, ada satu kisah. Ada seorang ulama perawi hadis namanya Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj. Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj ini seorang ulama yang ahli hadis. Beliau kalau untuk mencari hadis, beliau ini tidak malas, artinya untuk mencari ilmu ini sangat semangat, bahkan harus melakukan perjalanan jauh pun beliau lakukan. Beliau tinggal di Irak, tepatnya di Kufah. Suatu saat Imam Syu'bah bin Hajjaj ini mendengar salah satu muridnya yang bernama Nasr bin Warraq, muridnya namanya Nasr bin Warraq, meriwayatkan satu hadis yang beliau katakan, kata Imam Nasr bin Warraq, dari Israel, dari Abi Sa'id Asy-Sya'bi, kemudian dari Abdullah bin Atha, kemudian dari Uqbah bin Amir, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syu'bah bin Hajjaj ketika mendengar muridnya ini yang bernama Nasr meriwayatkan dari Israel, Abi Sa'id As-Sabi'i, kemudian dari Abdullah bin Atha, kemudian Uqbah bin Amir, tiba-tiba marah ini Syu'bah bin Hajjaj. Cara gampangnya murid itu langsung ditempeleng kening gurune. Kemudian bingung ini yang lain. Ditanya, kenapa wahai Syu'bah, kamu ini memukul, menempeleng murid kamu yang meriwayatkan hadis ini? Kata Syu'bah, hadza dallasal hadis. Ini orang merusak riwayat hadis. Padahal ini Nasr nggak dengar seperti itu, tapi dia bawa-bawa nama periwayat hadis, padahal tidak seperti itu. Isinya benar, tapi periwayatnya salah. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Kata Syu'bah, karena aku telah mencari kebenaran dalam hadis ini dengan melakukan perjalanan yang tidak dekat. Ini saking untuk meng-cross check tentang satu hadis. Jadi hadirin, Imam Syu'bah ini dikatakan sampai-sampai beliau ini melakukan perjalanan dari Irak menuju ke Mekah Al-Mukarramah untuk menanyakan keaslian hadis tersebut langsung kepada Al-Imam Abu Sa'id As-Sabi'i. Kemudian beliau langsung mendatangi ke Mekah mencari Al-Imam Abu Sa'id As-Sabi'i dari Irak hanya untuk mencari ilmu satu hadis. Perjalanan dari Irak menuju Mekah ini nggak dekat ini hadirin. Nggak paham kalau di Google Map berapa meter ini. Beliau lakukan perjalanan itu bukan pakai pesawat.
Mungkin kalau pesawat 1 jam, dan malamnya 1 hari mungkin kalau dari Indonesia. Ini beliau melakukan perjalanan dengan ala dhahril himar, menggunakan keledai hadirin. Untuk meng-cross check mencari kebenaran satu hadis saja. Beliau berangkat ke Mekah. Begitu sampai Mekah mencari Imam Abi Sa'id As-Sabi'i. Kemudian ternyata ketika dicari Imam Abi Sa'id As-Sabi'i, ternyata Imam Abi Sa'id As-Sabi'i ini didapati sedang berada di Madinah. Ketika sampai ke Mekah ketemunya Imam Malik. Imam Malik Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah, pemimpin mazhab Maliki. Kata Imam mazhab Maliki, oh kalau Abi Sa'id As-Sabi'i lagi di rumah di Madinah. Akhirnya beliau dari Mekah kembali lagi berangkat ke Madinah. Mekah Madinah berapa jam kalau pakai bis 8 jam, Mekah Madinah 8 jam. Ini pakai keledai hadirin. Baru sampai Mekah langsung ke Madinah. Begitu di Madinah beliau mencari Al-Imam Abi Sa'id As-Sabi'i. Begitu sampai ke Imam Abi Sa'id As-Sabi'i, beliau menanyakan kepada Imam Abi Sa'id As-Sabi'i. Begitu ditanyakan ke Imam Abi Sa'id As-Sabi'i tentang hadis tersebut, beliau diam. Kata beliau, tidak perlu aku jawab. Kata Imam Syu'bah, wah Imam, kamu tidak kasihan tak sama aku? Aku lu dari Irak ini, jalan ke Mekah, sampai Mekah, tahu-tahu di Madinah. Kamu tidak menjelaskan. Akhirnya dijelaskan oleh Imam Abi Sa'id As-Sabi'i. Ternyata hadirin, Imam Abi Sa'id As-Sabi'i ini mendapatkan periwayatan dari mana? Dari Basrah. Basrah ini mana? Dari Irak lagi ini. Di Irak ini ada Kufah, ada Basrah. Ini akhirnya apa? Beliau dari Madinah balik lagi ke Irak lagi. Demi apa? Demi satu hadis hadirin. Bayangkan orang-orang terdahulu demi satu hadis beliau rela untuk memutari dunia ini. Beda negara beliau lakukan hanya untuk mencari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kalau sekarang kita tidak usah sampai melakukan perjalanan seperti itu. Hadis sudah dibagi mana yang periwayatnya sudah sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Belum lagi nanti sudah dikumpulkan ada ilmu fikih, ada ilmu ini, udah enak sekarang. Sekarang tinggal kitanya saja bagaimana semangat kita untuk mencari ilmu. Dan banyak orang-orang terdahulu hadirin, mereka melakukan perjalanan untuk mencari ilmu dengan beberapa kejadian. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau ketika mau mencari ilmu, beliau ini berangkatnya tidak pakai bis, tapi ini dititipkan sama orang tuanya ke rombongan kafilah. Titipkan ke rombongan perdagangan, titipnya masukkan ke kotak, suruh berangkat sudah. Kalau sekarang enak, ibaratnya orang belajar sudah ada fasilitasnya, belajar sudah disiapkan segala macam. Kalau dulu mereka harus melakukan perjuangan yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya mu'natu thalabil ilm. Modal untuk orang yang mencari ilmu. Qila li Abdullah bin Abbas. Ada seseorang bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu baginda Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas ini terkenal seorang sahabat Imamul Mufassirin, pemimpinnya orang-orang ahli tafsir Quran. Kalau ada Al-Quran yang bingung untuk pemahamannya, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pasti menjadi rujukannya. Karena beliau mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma alimhu tafsir wa ta'wil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada Abdullah bin Abbas ilmu tafsir dan ilmu ta'wil, sehingga beliau mempunyai keistimewaan dari segi ilmu, bahkan bukan hanya tafsir, dari beberapa hal. Beliau pernah suatu saat ditanya, bima adraktal ilma wahai Abdullah bin Abbas, dengan apa engkau bisa mendapatkan ilmu? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab dengan 3 hal. Bilisanin sa'ul, wa qalbin aqul, wa kaffin badul. Kata beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku dapatkan ilmu yang pertama dengan lisan yang mau bertanya.
Fi riwayah ada yang meriwayatkan mengatakan bukan hanya bertanya, lisanin Saul, lisan yang mau memunajat kepada Allah, meminta doa untuk diberikan pemahaman ilmu. Intinya lisan yang digunakan baik untuk bertanya tentang sesuatu yang bingung ataupun digunakan untuk meminta kepada Allah untuk pemahaman ilmu agama tersebut. Artinya hadirin, kita ini dianjurkan ketika kita bingung jangan malu-malu. Ketika kita tidak tahu ilmu, kita tanyakan. La haya fiddin. Tidak ada malu dalam agama. Kita bingung, tanyakan. Yang penting kita tanya, memang kita tidak tahu. Beda kalau orang nanya untuk ngetes. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita memang tidak tahu, kita tanyakan. Kalau kita sudah tahu, jangan main bodoh orang ngerti. Nah, ini untuk ngetes boleh. Jadi pinter apa orang tak tahu nih, ini bahaya ini. Seorang kita nganggap belajar sama seorang kemudian pakai ngetes, wah ini bahaya. Lah ini Abdullah bin Abbas mengatakan kalau pengen kamu dapatkan ilmu, yang pertama harus kita gunakan lisan kita untuk bertanya. Wa qalbin aqul, hati kita juga harus mempunyai kecerdasan. Artinya benar-benar ikut hadir, artinya benar-benar untuk mau berniat untuk mencari ilmu. Jadi hatinya pun ikut hadir. Bukan cuman pikirannya badannya hadir tapi hatinya tidak hadir. Badannya hadir, hatinya pun harus hadir dengan niat yang benar. Kemudian tidak boleh khusnul, boleh suudzon, harus benar-benar, ini dianjurkan. Yang terakhir adalah kafin badul. Harus ada modal. Harus ada modal, ada yang dikeluarkan. Misal yang misalkan pakai kendaraan harus pakai modal kendaraan. Yang misalkan di pondok harus ada SPP, ya SPP. Pokoknya harus ada sesuatu yang dikorbankan. Tidak bisa hanya dia enaknya toh, tidak bisa. Sebagaimana dikatakan ini oleh Imam Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, lan tidak akan kalian dapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara ini. Sa'nubika an tafsiriha bibayanin. Saya akan beritahu kepada engkau penjelasannya dengan tafsil. Apa saja 6 hal yang menjadi syarat seseorang itu mendapatkan ilmu? Yang pertama adalah zakain. Yang pertama adalah kecerdasan. Artinya orang tersebut mau menggunakan akalnya untuk mempelajari ilmu. Mau menggunakan otaknya untuk menerima ilmu. Jangan belum belajar sudah nyerah. Lah malas mumet. Nah, namanya belajar ya siap mumet. Jangan belum belajar wis malas, mikir, malas ini, malas Orang kalau mau dapat ilmu yang pertama harus menggunakan akalnya, otaknya. Yang kedua adalah khirsin. Khirsin apa? Tamak. Rakus tapi dalam ilmu ini diperbolehkan. Kalau rakus dalam makanan tidak boleh. Rakus dengan harta, tamak harta tidak boleh. Tapi kalau rakus dengan ilmu ini dianjurkan. Bahkan kita ini kalau harus rakus, artinya rakus di sini jangan pernah bosan, jangan pernah puas dengan ilmu yang kita dapatkan. Kita sudah belajar ilmu, yang Islam males, kenapa belajar? Yang wis mondok wis 9 tahun, misalkan apa ngaji maneh, apa belajar maneh, apa hadir majlis. Nah, ini tidak ada kerakusan, tidak mungkin mendapatkan kebarokahan dari ilmu tersebut. Manfaatnya ini tidak ada. Wajtihadin, yang ketiga harus mempunyai usaha yang keras. Tidak cukup kita ini belajar kemudian malas-malasan, tidak bisa. Harus mempunyai usaha, jadi harus punya motivasi. Yang keempat adalah bulghah, harus ada modalnya. Kita tidak bisa ngaji kemudian tidak mau pakai modal, susah. Makanya kalau kita baik kita, saudara kita atau anak-anak kita nanti kalau namanya mondok pakai modal, pakai uang ya lumrah. Bahkan guru kami Habib Baharun itu ketika ada murid-muridnya yang mau buka pesantren, Habib Zain Baharun, Nabi Zain, itu ketika ditanya, ini ada yang mau ngasih gratis, ada donatur, kata itu lah, biar bayar. Beliau nyuruh bayar. Kenapa? Agar bisa termasuk santrinya itu melengkapi salah satu syarat dari mendapatkan ilmu tersebut, walaupun tidak besar. Artinya apa? Biar si santri itu selain tadi mendapatkan syarat dari Imam Syafi'i ini, 6 hal yang bisa mendapatkan ilmu.
yang kedua agar si santri ini mempunyai kesemangatan dalam mempelajari ilmu. Beliau selalu seperti itu. Kemudian yang kelima, syarat untuk mendapatkan ilmu adalah sohbah ustadin. Apa sohbah ustadin? Melazimi dengan gurunya. Artinya apa yang dilakukan oleh gurunya terus diperhatikan. Ngomong apa jangan ketinggalan. Melakukan sesuatu jangan sampai ketinggalan. Terus diikuti sehingga dia paham dengan ilmu yang dia pelajari. Kemudian yang keenam, tulu zamanin, membutuhkan waktu yang lama. Tidak ada ilmu itu kayak mie instan, ini tidak ada. Bikin langsung jadi, tidak bisa. Harus membutuhkan waktu, zaman yang panjang, lama kelamaan nanti dia baru bisa mendapatkan ilmu. Makanya nggak heran dahulu ulama dahulu yang diceritakan banyak yang mereka dahulunya ini susah untuk mendapatkan ilmu. Tapi setelah beberapa puluh tahun baru mereka ini bisa mendapatkan foto, bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini seorang ulama besar. Beliau terkenal, namanya ini sampai sekarang terkenal. Beliau Imam Ibnu Hajar kenapa dijuluki dengan Ibnu Hajar? Apa Ibnu Hajar? Ibnu ge anak, Hajar ke watu. Anaknya watu, bukan berarti metune sing watu, bukan. Kenapa beliau namanya dijuluki Imam Ibnu Hajar? Karena beliau ini mendapatkan kesadaran dari batu hatinya. Saat beliau Imam Ibnu Hajar itu mondok bertahun-tahun, Imam Ibnu Hajar ini tidak naik kelas, hafalan dampet. Teman-temannya yang satu letting sudah jadi ustadz, Imam Ibnu Hajar ini masih kelasnya belum naik ini. Sampai teman-temannya ngajar Imam Ibnu Hajar. Bayangkan. Tapi beliau tidak patah semangat. Nah ini yang sangat luar biasa ya. Terus beliau belajar. Sampai teman-temannya udah tua, beliaunya ini udah tua, teman-temannya ini masih anak-anak. Tapi tetap tidak putus semangat. Tapi tetap hafalannya ini susah, belajarnya susah. Sampai akhirnya beliau merenung di satu sungai. Di situ melihat ada bongkahan batu besar yang di situ ternyata berlubang panjang sampai ke bawah. Begitu diperhatikan, sebab dari lubangnya batu tersebut adalah tetesan air yang menetes dari atas. Hanya Imam Ibnu Hajar mengambil kesimpulan, batu saja yang besar, yang keras seperti ini, dengan tetesan setiap harinya dari air itu bisa berlubang, apalagi akal yang aku miliki. Dengan aku berikan ilmu terus, pasti suatu saat aku akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang aku pelajari. Akhirnya beliau setelah itu semangatnya kembali membara. Akhirnya beliau menjadi seorang imam besar, seorang muhaddis, seorang ahli fikih, menjadi seorang ulama yang sangat luar biasa. Kemudian yaqul Habib Umar bin Segaf, la matara illa biwasitati sahab. Dikatakan oleh Al Habib Umar bin Segaf, la matara illa biwasitati sahab. Tidak ada hujan kecuali wasilahnya itu, perantaranya itu awan. Kata beliau, tidak ada yang namanya hujan kecuali ada perantaranya awan. Coba kalau kita lihat, kalau pas hujan pasti di atasnya ada awan. Nah harus mendung ya, kalau mendung ini nggak wajib, tapi yang wajib pasti ada awannya. Sebab kadang ada hujan tapi ternyata padang. Nah ini kan artinya nggak mendung. Biasanya orang Tegal namanya hujan apa namanya? Hujan tapi padang. Nah, ini pakai banget. Tapi kalau hujan hadirin pasti berawan. Karena memang proses hujan itu dari awan. Wala ilma illa biwasitati kitab, dan tidak akan mendapatkan ilmu kecuali orang-orang yang membawa buku. Orang kalau pengen bawa buku, orang kalau pengen dapat ilmu ya harus bawa buku. Bib nyung lalen ora wis dapalna insyaallah. Syukur-syukur gak bawa buku. Ngerora ya apa-apa. Alhamdulillah sebagian santri bawa buku tua bib kunek lalen. Sing gawa handphone harus hafal handphone. Sebab hadirin ilmu itu diibaratkan seperti buruan. Melayune banter. Panjenengan oleh jelet buruane, agar ora ditaleni, ya melayu maning. Makanya perlu kita ikat. Ikatannya itu dengan tulisan. Makanya sekarang alhamdulillah ada
YouTube, ibaratnya nggak kelalen buka YouTube ada ilmutan lagi. Ini Masya Allah, ini salah satu dakwah yang luar biasa. Kata para mulai dari apa zaman modern ini ibarat seperti buku tapi yang dibikin di dalam handphone. Kalau kita bingung kita bisa lihat di YouTube ulangannya. Sebab orang-orang terdahulu hadirin, mereka ini kalau belajar, kalau mengulang pelajaran, dikatakan bahkan ada yang sebelum belajar 25 kali, setelahnya 25 kali, ada lagi yang sebelumnya sama sesudahnya sampai 75 kali hadirin. Mengulang satu pelajaran ini. Kalau kita kan sekali bewis mumet atau maning 25 kali 50. Nah ini makanya orang-orang terdahulu menjadi ulama besar. Ilmunya itu terpatri di dalam otaknya hadirin. Karena ketika mempelajari ilmu benar-benar mereka terus mengulang dan mengulangnya. Wala wilayata illa biwasitati mihrab. Kemudian kata Ibnu Umar bin Segaf, dan tidak ada satu orang mendapatkan kewalian illa biwasitati mihrab, kecuali orang tersebut terbiasa dengan apa ini? Tempat ibadah. Dengan sejadah, artinya ahli ibadah. Wali ini hadirin, menjadi wali ini tidak mudah. Tidak gratis. Orang menjadi wali ini minimal orang tersebut menjaga sunnahnya Nabi dan kewajibannya Allah. Ini minimal. Maaf zaman sekarang wali kayaknya gampang nemen. Percaya karo tesis wis jadi wali. Ya Allah. Nah ini hadirin. Tidak semudah itu, wali ini sulit. Dan bahkan orang yang ngaku wali bisa jadi dia diangkat walinya. Nggak mudah orang jadi wali. Minimal orang jadi wali nggak ganggu orang muslim. Minimal seorang yang jadi wali nggak mungkin menyakiti para ulama, nggak mungkin menyakiti para habaib. Nggak mudah jadi wali itu. Orang di zaman Abu Yazid Al-Bustami, murid-murid Abu Yazid Al-Bustami ini datang kepada Abu Yazid Al-Bustami, memberitahu, wahai Abu Yazid, memberitahu kepada gurunya, ada di desa ini seorang yang wali min auliyaillah. Kabarnya orang itu adalah wali min auliyaillah. Kata Abu Yazid Bustami, sekarang kalian menuju ke tempat situ, ambil barokah dari orang tersebut, nanti aku nyusul, kata Abu Yazid. Setelah itu murid-muridnya berbondong-bondong ke sana ini. Begitu ke tempat orang tersebut, ternyata orang tersebut lagi ibadah di masjid. Keluar dari masjid, orang tersebut meludah ke kanan. Abu Yazid Bustami, pas orang tersebut meludah, Abu Yazid datang. Kata Abu Yazid memanggil murid-muridnya, sekarang kalian pulang. Nggak usah ngikut orang ini, nggak usah ngambil tabaruk sama orang ini, bukan wali min auliyaillah. Kenapa Abu Yazid? Seorang wali tidak mungkin meludah ke sebelah kanan, pasti meludahnya sebelah kiri sesuai dengan sunnahnya Nabi. Bayangkan, ini hadirin dalam segi ludahnya saja dijagain oleh mereka orang-orang para ulama. Tidak mudah artinya jadi wali. Sekarang wali buat mainan, dikit-dikit wali. Kalau ini penerus, ada lagi wali songo rebon lagi lah. Salah kulihal. Mudah-mudahan Allah jaga dari fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang. Amin ya Rabbal. Selanjutnya, al-ijtihad wal himmah fi talabil ilm. Usaha dan semangat dalam mencari ilmu. Fi Sahih Muslim an Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah taala, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Dikatakan dalam Sahih Muslim dari Yahya ibn Katsir mengatakan, ilmu itu hadirin tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. Artinya ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan santai-santai, ini nggak mungkin bisa dapat. Ilmunya ya, kalau manfaat mungkin kita dapat pahala, yang pengen hadir majlis, tapi kalau ngantuk-ngantuk kali pahalanya dapat. Tapi kalau urusan ilmunya belum tentu pahala dapat. Kita sering dengar, walaupun ngantuk, walaupun ini tetap pahala dapat. Tapi kalau ilmunya tidak semudah itu hadirin. Orang pengen dapat ilmu harus benar-benar. Tidak bisa lemes-lemesan, apa maning hadir tapi kalau dolanan handphone, bayangannya macam-macam, apa maning ngantuk. Nah ini nggak bisa.
La yustata'ul ilm birahatil jisim. Ilmu tidak bakal dapatkan dengan santai-santai, ini nggak bakal dapat. Lisan halil ilm yakul. Dalam Tuhfatul Ashraf dikatakan, andaikan ilmu ini bisa berbicara, niscaya ilmu itu akan mengatakan, aktini kullak u'tika ba'di. Kata ilmu, berikan semua yang kamu miliki, umurmu, hartamu, kesehatanmu, waktu luangmu, niscaya aku akan berikan sedikit dari aku, kata ilmu. Karena ilmu ini tidak mudah, hadirin. Yang sempurna dengan ilmu adalah hanya Nabi Muhammad SAW. Terus setelah itu berkurang sampai zaman sekarang. Makanya ulamanya itu terus ilmunya itu berkurang. Dengan dicabutnya ulama, berkurangnya ilmu. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ilmu tersebut. Amin ya Rabbal. Dan di sini diberikan tandanya seorang pencari ilmu yang manfaat ilmunya ini. Alamatu talibul ilmi al-mujtahid an-nafi' ilmu. Tanda seorang pencari ilmu yang mempunyai kesungguhan dan yang bermanfaat ilmunya, itu tandanya hadirin, annahu kullama dakhala alaihi ahadun wajadahu yaqra aw yusabbih aw yastaghfir. Tandanya seorang penuntut ilmu yang benar-benar mujtahid, benar-benar sungguh-sungguh dan manfaat ilmunya, itu kalau setiap orang ketemu orang tersebut, pasti itu dalam keadaan kalau nggak dia lagi baca ilmu, atau dia ini lagi wiridan. Tandanya orang yang kita mau nyari santri sing temenanan bakal jadi, tandanya itu. Kalau misalkan didapati, santri ini kalau tidak lagi baca, ya mesti lagi zikir, baik yang tasbih, istighfar, ataupun yang lainnya. Kalau kita dapati ada santri, setiap kita ketemu pasti seperti itu, langsung kita ambil tag mantu atau apa-apa. Ini tandanya ini bakal manfaat ini ilmunya. Karena ini tandanya orang yang semangat dan akan manfaat ilmunya. Kemudian, kalau Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, berkata Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid ketika memberikan sifatnya penuntut ilmu. Kata beliau, kun fil bukuri huraba. Kata beliau, sifatnya penuntut ilmu, jadilah seperti gagak di pagi hari. Penuntut ilmu hendaknya jadilah seperti burung gagak di pagi hari. Burung yang paling cepat pergi kalau di waktu pagi itu burung gagak. Wayai ngelih, buanter metune burung gagak. Artinya apa? Seorang penuntut ilmu ketika mendengar ada satu tempat untuk dibagikan ilmu, hendaknya paling cepat datangnya. Jangan malah penuntut ilmu datangnya setelah mau bubar. Wis tinggal 10 menit, 15 menit tembe teka. Ini bukan sifatnya penuntut ilmu, kata Ahmad bin Umar bin Sumaid. Tandanya seorang penuntut ilmu itu kalau dia ini seperti gagak di pagi hari, artinya cepat ketika dia mendatangi ilmu, tandanya itu seorang penuntut ilmu. Wa fit tamalluki kitun, dan adapun dari segi mencari perhatian kepada gurunya itu seperti kucing. Seperti kucing angger aleman kayak apa ya, misalnya meong-meong terus ngusel sebenarnya aja ngusel gitu karo Habib. Bahaya ngusel maling nyuntat lempili. Ini artinya seperti itu, artinya mencari perhatian. Bagaimana biar guru ini memberikan perhatian kepada muridnya juga mencari perhatian. Nah, ini tandanya seorang pencari ilmu. Summah tamil misla kalbin, dan sabar seperti anjing. Anjing itu punya sifat sabar, hadirin. Dikongkoni ya nurut, dikeprok ya nurut, kon mangan belung ya nurut. Nah, ini sabarnya seperti anjing. Wa dzalinuthika syartun, dan itu syarat untuk mendapatkan kesuksesan bagi penuntut ilmu. Wa qala Sayyidina Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu, dan berkata
Sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad As-Salik As-Sadiq, seorang santri yang setia, seorang santri yang jujur, la yazalu fi mazidin minal ma'rifah wal ibadah hatta yakhruja minad dunya. Seorang santri yang sejati pasti tidak akan bosan untuk selalu mencari ilmu dan beribadah sampai dia meninggal dunia. Seorang santri yang sejati tidak pernah merasa cukup dengan keilmuannya. Ketika dia melihat ada sesuatu yang bisa didapatkan ilmunya, maka dia akan ambil. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan saking pentingnya kita untuk selalu mencari ilmu, beliau mengatakan dalam segala hal kita cari momentum untuk mendapatkan ilmu. Bahkan khudil hikmah walau min duburid dajjaj. Ambillah hikmah, ambillah keilmuan, ambillah ibrah pelajaran walaupun dari pantatnya ayam. Hadirin, kita tahu pantat ayam apa cara bahasa Tegalnya Pak? Brutu, nanti brutu kan dipangan empuk lah. Ini kata Imam Syafi'i, kita ini harus bisa mengambil pelajaran walaupun dari brutuna ayam. Artinya bagaimana cara mengambil ilmu, kita cari bagaimana ini hikmahnya. Artinya dalam sekecil apapun kita harus bisa mengambil pelajaran dari segala hal yang kita temui. Kemudian Imam Abu Thayyib mengatakan, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamami. Aku tidak pernah melihat aib yang lebih jelek daripada manusia seperti orang yang ketika mampu untuk melaksanakan sesuatu tapi dia tidak mau untuk melaksanakannya. Ini aib yang paling besar kata beliau. Kita mampu untuk belajar ilmu, kita mampu hadir majelis, tapi kita tidak mau hadir. Kadang sarana sudah diberikan, alhamdulillah mangkat oleh wedang jahe, kemudian AC adem, sudah dikasih kesempurnaan ini, tinggal kita melakukan tapi kita tidak mau. Ini salah satu aib kata Imam Abu Thayyib. Kemudian lil insani janahan yatiru bihima. Manusia ini kalau diibaratkan itu mempunyai dua sayap, an-niyah wal himmah. Sayap itu adalah niat yang benar dan semangat yang kuat, tekad yang kuat. Wa ahlu zaman, dan zaman sekarang, waqifuna bainahuma. Mereka berpegang hanya di antara keduanya. Fa ba'duhum ma'ahu niyah walakin ma fihima. Kadang ada yang punya niat kuat tapi niat saja, tapi tidak ada semangatnya. Jadi percuma niatnya orang tersebut. Wa ba'dhum himmatuhu kabirah wa nihma ja'ala ibad. Dan kadang punya semangat yang besar tapi tidak dilandasi dengan niat yang baik. Ketika dua hal ini tidak dibarengkan, niat dan semangat, maka tidak akan bisa sukses hadirin. Tapi kalau sudah kita punya niat dibarengi dengan semangat, ibarat kita punya sayap, apapun yang akan kita inginkan, dimanapun kita tuju pasti akan berhasil. Himmatul rijal tahdimul jibal. Kalau seorang sudah punya semangat yang kuat, walaupun gunung pasti bisa dihancurkan hadirin. Makanya diceritakan di sana dalam kitab Nafahatun Nasim, rujukan dari kitab Nafahatun Nasim al-Hajiri, diceritakan ada seorang darwis. Darwis ini seorang sufi, seorang ahli ibadah, tapi wongnya sing pas-pasan. Orang duwe omah, compang camping, wong sufi wong ahli ibadah tapi melarat lah. Omah orang duwe. Kula panjenengan alhamdulillah turunnya masih di kasur, di sini omah. Ini ada orang dahulu kadang ahli ibadah tidak punya rumah, hidupnya berpindah-pindah. Sampai suatu saat suka sama anaknya raja hadirin. Bayangkan, seorang yang di bawah kastanya paling bawah mencintai putri seorang raja. Khotbah binta malikin minal muluk. Sehingga akhirnya meminang jalok putri seorang raja. Fa'ajabahul maliku wa qala la taqdir ala mahriha. Kemudian rajanya ini untuk menolak pinangan dari orang ini, bahasanya la taqdir ala mahriha. Kamu ini tidak bakal mampu untuk bayar maharnya, ini nggak bakal mampu. Karena ini dilihat orang miskin ini.
sehingga kamu tidak bakal mampu untuk bayar maharnya. Akhirnya katanya orang ini, tidak, saya bakal mampu. Anak aktir, saya mampu kok. Akhirnya rajanya ngomong, fa akhbarahu anna maharahu qadrun azim minal jawahir wa durur saminah. Akhirnya dikasih tahu sama rajanya. Mikir nih rajanya, apa ya si sekiranya wong ki ora bakal oleh. Akhirnya katanya raja tersebut, maharnya adalah kamu harus memberikan kepadaku mutiara dan permata yang asli dan banyak. Bayangkan ini, kalau kita kan wah ki wong kaya orang mlebu akal ki mertua mata duitan ki. Ini enggak, ini karena mau nolak ini rajanya. Kon syaratnya harus bojo karo anak kenyong, maharnya mutiara ataupun permata. Kalau enggak itu enggak bisa. Wasara bihimatin qawiyah. Karena orang ini mempunyai niat yang tulus dan himmah, semangat yang sangat luar biasa, beliau jawab saya bisa. Akhirnya dengan semangat saya itu dicari tempat adanya mutiara di mana sumbernya. Artinya di laut. Akhirnya dengan semangat yang sangat kuat beliau menuju pantai. Menuju di pantai, wa akhadha yaghrifa minal bakhri ilal bar. Akhirnya beliau mengambil air dari laut kemudian dilempar ke daratan, dikuras. Cukut banyu laut ya, banyu lautnya dikuras. Cukut balangna. Wa marra alaihi wahidun, sampai ada satu orang lewat. Faqala lahu madza turid? Orang disebut berkata, "Kamu lagi ngapain?" Faqala uridu an agrifal bahr. Aku pengen menguras lautan sampai habis sehingga aku bisa dapatkan permata di bawahnya. Dengan semangat yang luar biasa. Fa'alqallahu ar-ru'ba fi qulubil asma. Ternyata hadirin subhanallah, Allah Ta'ala kalau melihat seorang yang punya niat yang tulus dan semangat yang luar biasa, Allah Ta'ala akhirnya memberikan rasa takut kepada ikan. Dengan ucapannya ini, Allah Ta'ala memberikan rasa takut kepada ikan, disampai kepada ikan ini langsung bayangannya, ya Allah, agar misalkan banyu laut enteng, uripe nyong paling tinggi. Akhirnya dicari tahu apa ini sebabnya. Ternyata dia pengen mendapatkan permata dan mutiara tersebut. Fa'aqadha ma'arada minhu wasar'ilu. Akhirnya ikan-ikan tersebut karena takut air lautnya habis, ikan tersebut membawakan mutiara yang ada di dasar laut, dibawakan ke atas dan jumlahnya sangat banyak, dikumpulkan. Akhirnya dengan jumlah mutiara yang sangat banyak tersebut bisa diberikan kepada raja yang meminta syarat untuk anak-anak yang dipinang oleh darwis tersebut. Himmatur rijal tahdimul jibal. Semangatnya seorang laki-laki bisa menghancurkan gunung yang mempunyai kekokohan yang sangat luar biasa. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita seorang yang mencari ilmu harus mempunyai niat yang tulus, yang benar-benar karena Allah, benar-benar karena Nabi Muhammad SAW. Dan selain niat, kita juga harus mempunyai semangat, karena dua hal ini yang membawa kesuksesan bagi kita, sukses dunia dan sukses akhirat, dan ilmu yang insya Allah akan membawakan kita manfaat, baik manfaat di dunia ataupun nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lawa asrafna fatub alayna tawbah tamsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa ajil ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.